Dengan apakah ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Dengan apa kan ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia, yang selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Dengan apa kan ku balas kasih-Mu yang ku terima dari-Mu? Oh, dengan apa kan ku balas cinta-Mu? Oh Yesusku, ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang selalu setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau yang selalu setia dan selalu menopang. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Bapa-Ku yang setia. Ku mau selalu bersyukur, selalu bersyukur. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopang. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopangku. Kau Tuhan yang setia dan selalu menopangku. Lengkapi syukur ibadah kami malam ini Bapa, melalui pembacaan pemberitaan firman-Mu. Tolong hamba yang menyampaikan, tolong semua kami yang mendengarkan, baik di tempat ini ataupun di mana saja ibadah dan pemberitaan ini dapat diakses. Berfirmanlah kepada kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus, oleh pertolongan Roh-Mu yang kudus, kami siap menyambut firman-Mu. Amin. Jemaat Tuhan, saya ajak kita berdiri. Kita menyambut firman Tuhan yang dibaca dari Mazmur 121. Mazmur 121 saya akan bacakan untuk kita Mazmur ini yang menjadi dasar perenungan kita dalam ibadah syukur ini. Nyanyian Siara. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah
datang pertolonganku. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Ia takkan membiarkan kakimu goyah. Penjagamu tidak akan terlelap. Sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang, atau bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Tuhan akan menjaga keluar masukmu dari sekarang sampai selama-lamanya. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Haleluya, haleluya, nama Tuhan terpujilah. Jemaat dipersilakan duduk. Kesempurnaan pertolongan Tuhan sebenarnya tidak perlu ditambah kesempurnaan, karena Tuhan itu sudah mutlak sempurna. Jadi kalau kita berbicara pertolongan Tuhan, maka seharusnya teologisnya itu pasti pertolongannya sempurna. Ya, tetapi saya tetap memilih kesempurnaan pertolongan Tuhan melalui Mazmur 121 ini. Ada beberapa hal yang akan kita renungkan dari sini. Yang pertama, pengakuan akan kesempurnaan pertolongan Tuhan. Itu saya ambil dari ayat 1 sampai 2 dari pembacaan kita. Nyanyian Syarah. Aku melayangkan mataku ke gunung-gunung. Dari manakah akan datang pertolonganku? Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Jadi ini nyanyian Syarah. Paling tidak ada 3 kali dalam setahun umat Israel bersiarah ke bait Allah. Salah satu lagu syarah yang mereka nyanyikan adalah Mazmur 121 ini, ya, Mazmur 121 ini. Seperti itu. Nah, pada waktu mereka menyanyikan ini, mereka sambil bersaut-sautan, ya, mereka bertanya sambil memandang semua apa yang mereka lihat dalam perjalanannya, dan mereka bertanya, dari manakah pertolongan kita? Dan tegas mereka menjawab, pertolonganku adalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Menjadikan langit dan bumi itu bersifat ex nihilo, keluar dari ketiadaan. Jadilah, jadilah, jadilah. Bayangkan kuasa yang maha kuasa seperti ini menjadi penolong mereka. Dan ini bersifat pengakuan iman mereka. Pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sebenarnya baik umat pilihan maupun siapa saja seharusnya sadar atau tidak, pertolongannya ialah dari Tuhan. Manusia tidak dapat menambah sehasta saja dalam hidupnya. Hanya bedanya kita orang percaya, kita sadar bahwa itu semua adalah pertolongan Tuhan, adalah anugerah Tuhan. Jadi ini pengakuan iman. Pengakuan iman yang sejati seharusnya didasarkan pada pemahaman, pengertian, ya, melibatkan kecintaan akan Tuhan dan terwujud dalam praktek hidup utuh, pikiran, perasaan, dan kehendak terlibat semua di dalamnya. Iya, seringkali
orang-orang yang rasionalisme, yang mengagungkan rasionalitas. Mereka hanya percaya apa-apa yang masuk di akal. Mereka tidak percaya hal-hal yang melampaui akal. Bukan tidak masuk akal, melampaui akal. Ya, tetapi ini mereka katakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Sulit dimengerti, seakan-akan tidak masuk di akal, tapi mereka percaya karena mereka percaya Allah bukan tidak masuk akal. Allah masuk akal, tapi dia melampaui akal. Sehari-hari sebenarnya kita hidup seperti itu. Saya tidak mengerti bagaimana pesawat yang besar bisa terbang. Saya tidak mengerti. Tapi saya tidak tunggu mengerti dulu baru saya naik. Ya, saya naik. Saya tidak mengerti. Bukan pesawatnya tidak masuk akal, melampaui akal saya, tapi saya naik karena saya percaya. Ya, oleh sebab itu Bapak Gereja seringkali berkata, pengenalan akan Tuhan itu credo ut intelligam. Saya percaya, maka saya mengerti. Bukan saya mengerti, baru saya percaya. Terlalu banyak dalam hidup ini yang melampaui akal kita, yang hanya bisa kita lewati karena percaya. Nah, mereka mengatakan, pertolonganku ialah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, karena mereka percaya, mengerti, dan mengalami Allah itu. Pertolongan itu yang dialami oleh umat pilihan Allah, dan seharusnya oleh setiap orang percaya. Jadi ini pengakuan iman yang seharusnya menjadi pengakuan iman kita. Saya ada, saya hidup, saya seperti ini semata-mata karena anugerah Tuhan, pertolongan Tuhan. Ya, datang dari Tuhan yang Maha Kuasa, pencipta langit dan bumi. Yang kedua yang akan kita renungkan dari pembacaan ini, wujud kesempurnaan pertolongan Tuhan. Wujud kesempurnaan pertolongan Tuhan itu yang pertama dari ayat 3 sampai 5 dikatakan, ia takkan membiarkan kakimu goyah. Artinya kalau dikatakan ia takkan membiarkan kakimu goyah, berarti bisa goyah. Tantangan hidup, pencobaan, apapun yang kita hadapi dapat saja membuat kita goyah. Tetapi mereka mengatakan, karena pertolongan kami dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi, penolong itu tidak membiarkan kaki kami goyah, tetap kuat. Saudara, hidup ini tidak bisa hanya dihadapi dengan kekuatan fisik. Ya, saya pernah dengar juara tinju yang sangat kuat dan sehat menghadapi tantangan hidup, pilih bunuh diri. Iya, karena tantangan hidup tidak bisa dihadapi dengan fisik, harus dengan kekuatan rohani. Tetapi kalau Tuhan adalah penolongku, ada kekuatan rohani mampu menghadapi tantangan itu, sehingga tantangan itu tidak menggoyahkan, tidak meruntuhkan. Dosa saudara tidak bisa dimenangkan dengan kekuatan jasmani. Saudara punya intelektual yang hebat, fisik yang kuat, tapi tidak mungkin menang terhadap dosa. Tidak bisa. Ya, Alexander the Great, dia berkata, saya sudah berperang kemana-mana dan saya selalu menang, tapi saya belum pernah menang terhadap diri saya sendiri. Mengapa? Karena itu hanya dapat dimenangkan dengan kekuatan Allah. Dan mereka mengatakan, pertolonganku itu dari Tuhan yang tidak membiarkan kaki kita goyah. Hidup ini tidak akan makin baik, akan makin sulit kalau kita mengandalkan kekuatan kita.
kita akan luar biasa mengerikan menjalani hidup. Tapi kalau kita mengandalkan pertolongan Tuhan, percayalah kita akan kaget. Kok bisa saya lewati? Kok bisa saya tidak goyah? Karena Tuhan pencipta langit dan bumi adalah pertolongan kita. Baru dikatakan, mereka katakan sebagai pengakuan iman mereka, penjagamu tidak akan terlelap, sesungguhnya tidak terlelap dan tidak tertidur penjaga Israel. Tuhanlah penjagamu, Tuhanlah naunganmu di sebelah tangan kananmu. Mereka mengakui bahwa Tuhan yang adalah penolong mereka adalah penjaga yang sempurna, yang tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Bahkan dikatakan dalam bahasa simbolis, di sebelah tangan kananmu. Ini orang Israel juga orang Asia, ya. Jadi bahasa tangan kanan itu seperti kita, ya. Kalau saya punya tangan kanan itu berarti orang kepercayaan. Tapi yang paling penting, setiap saat siap turun tangan. Luar biasa, Tuhan yang maha tinggi menempatkan diri di sebelah tangan kananku yang siap turun tangan. Sempurna, tidak pernah terlelap, tidak pernah tertidur. Itulah pengakuan iman mereka, sehingga mereka katakan kami punya penolong yang sempurna. Selanjutnya saudara, dalam ayat 6-7, matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau bulan pada waktu malam. Dalam budaya saat itu yang dominan berkembang, mereka percaya matahari bulan itu sumber penderitaan malapetaka, ya. Tapi mereka katakan matahari tidak menyakiti engkau pada waktu siang atau pada bulan pada waktu malam. Tuhan akan menjaga engkau terhadap segala kecelakaan. Ia akan menjaga nyawamu. Dia sebagai penjaga yang sejati, sehingga kita dijaga dari segala malapetaka. Kalau kita melihat dari keseluruhan Alkitab tentang teks ini, maka saya dapat merumuskan dalam skema seperti ini. Ini Allah Tritunggal, ya, maha benar, maha adil, maha kasih, menciptakan manusia tanpa dosa, Adam dan Hawa, tapi akhirnya mereka berdosa, ya, dan upah dosa itu maut. Akibat mereka berdosa, mereka tidak dapat lagi bersekutu dengan Allah, karena Allah maha benar, ya, maha adil, sehingga mereka terpisah. Tetapi Allah yang maha adil, maha benar adalah Allah yang maha kasih. Karena kasihnya dia karuniakan Tuhan Yesus, Allah anak Yesus Kristus dikaruniakan, ya. Yesus Kristus menyelesaikan dosa kita 2000 tahun yang lalu. Dia yang tidak berdosa menjadi dosa, bahkan upah dosa adalah maut, itu dia selesaikan. Karena itu pengakuan iman rasuli kita berkata, dia disalibkan, mati, dikuburkan, turun ke dalam kerajaan maut, menyelesaikan upah dosa saudara dan saya. Tapi bagaimana apa yang terjadi 2000 tahun yang lalu oleh Tuhan Yesus menjadi pengalaman keselamatan saudara dan saya sekarang? Itu Allah Tritunggal melalui Roh Kudus menjamah kita, sehingga kita mampu bertobat dan percaya kepada Yesus. Kalau saudara tidak ditolong oleh Roh Kudus, nggak mungkin percaya sama Tuhan Yesus. Bagaimana mau percaya si gondrong setengah telanjang yang tersalib itu juru selamat? Paulus berkata bagi orang Yahudi itu batu sandungan. Waktu bagi orang Yunani yang mengejar hikmat, bagaimana ada hikmat pada orang yang tersalib, itu kebodohan. Tetapi kenapa kita percaya? Karena Roh Kudus yang mengaruniakan itu, sehingga kita mampu bertobat dan percaya. Pada saat kita bertobat dan percaya, kita pindah dari dalam Adam, ya,
Kita pindah dari dalam Adam ke dalam Kristus, sehingga orang percaya berada dalam Kristus. Pada saat kita berada dalam Kristus, kita sekaligus berada dalam Allah Bapa dan sekaligus berada dalam Allah Roh Kudus. Pertanyaannya, kalau kita berada dalam Allah Tritunggal seperti ini, Roma 8 ayat 31, siapakah lawan kita? Kita aman di dalam kuasa Allah Tritunggal. Itulah pertolongan kita karena kita sudah berada di dalam Yesus, berada dalam Allah Tritunggal, kita sempurna. Pertolongan Tuhan sempurna. Tapi pasti timbul pertanyaan, bagaimana dengan musibah, bahkan kematian yang termasuk orang percaya alami? Bagaimana mungkin di dalam perlindungan pertolongan Allah seperti ini? Bagaimana dengan musibah dan kematian? Saudara, dalam ketetapan Allah yang bersifat mengizinkan, Dia mengizinkan, ingat Ayub, masuknya pencobaan. Ya, Dia izinkan masuk pencobaan. Tetapi saudara, ya, musibah, pencobaan apapun yang kita hadapi diizinkan masuk, tapi dalam anugerahnya dirubah menjadi edukatif, menjadi mendidik kita. Kalau bagi orang yang di luar Tuhan, kita sama, dapat musibah sama, dapat COVID sama. Tetapi kita di dalam Kristus, dalam perlindungan Dia, apa yang masuk dirubah menjadi edukatif, mendidik. Di luar Tuhan menjadi destruktif, sarana penghukuman. Tapi dalam Tuhan menjadi musibah itu, menjadi mendidik kita. Saya mencatat di sini paling tidak ada beberapa hal yang mendidik kita dari musibah. Musibah itu bersifat mendidik. Roma 8 ayat 28, Allah turut bekerja dalam segala sesuatu untuk mendatangkan kebaikan. Mendidik seperti ada apa? Mendidik bagi pengenalan akan penyertaan Allah. Pemazmur dalam Mazmur ayat 23 pasal 23 itu Raja Daud yang luar biasa, tapi dia berkata, ketika aku melewati lembah bayang-bayang maut, aku tidak takut bahaya, tanganmu dan tongkatmu menghibur aku. Artinya dia meyakini walaupun harus melewati malapetaka, mara bahaya, bayang-bayang maut, tetapi bayang-bayang maut justru mendidik dia mengenal penyertaan Allah, gadamu dan tongkatmu. Kadang-kadang kita harus mengalami itu, Tuhan izinkan supaya kita punya pengalaman. Luar biasa, kok bisa saya lewat, Tuhan menyertai saya. Jadi bersifat mendidik kita mengalami penyertaan Allah yang mungkin seringkali kita lupa-lupakan. Yang berikut, mendidik bagi pengenalan akan kekuatan Allah. Paulus dalam Filipi 4 ayat 13 dia berkata, segala perkara dapat kutanggung di dalam Dia yang memberikan kekuatan. Dia banyak masalah, banyak pergumulan, tapi dia katakan justru dia mengalami kekuatan Allah. Jadi mendidik membawa kita untuk mengalami kekuatan Allah. Mendidik bagi pengenalan akan kuasa Allah. Paulus ada duri dalam daging, dia terus berdoa, durinya tidak keluar. Bahkan justru Tuhan menjawab, justru dalam kelemahanmu kuasaku nyata. Kadang-kadang Tuhan mengizinkan kita hancur supaya akhirnya kita angkat tangan dan mengalami, luar biasa Tuhan, Engkau maha kuasa, Engkau membuktikan kuasamu dalam hidupku. Yang semuanya bagi tercapainya tujuan Allah. Tuhan punya tujuan bagi saudara dan saya, dan Dia akan izinkan segala hal termasuk musibah untuk memproses kita mencapai tujuan itu.
Ingat Yusuf, bagaimana Yusuf menderita, mau dibunuh kakak beradiknya, di rumah Potifar difitnah, masuk penjara dan seterusnya. Tapi dia katakan, kalian mereka-rekakan yang jahat, tapi Tuhan mereka-rekakan yang baik. Justru musibah dipakai Tuhan untuk memproses kita mencapai tujuan Allah dalam hidup kita. Timbul pertanyaan, bagaimana Pak Pendeta dengan kematian? Saya harus berkata kematian sebagai alat penyempurnaan keselamatan Allah. Roma 8 ayat 38, baik maut maupun apapun tidak dapat memisahkan kita dari kasih Allah, justru akan menyempurnakan kasih Allah. Itu sebabnya Paulus katakan, bagiku mati adalah keuntungan. Mengapa? Karena pada waktu kita mati, kita langsung berpindah ke dalam Allah dan menikmati kesempurnaan kasih-Nya yang tak ada bandingnya. Bagi orang percaya, kematian justru syukur, perpindahan kita dari penderitaan masuk ke dalam kekekalan. Hanya masalahnya sekarang, saudara, banyak orang ingin masuk surga tapi tidak mau mati. Itu masalahnya. Kalau ditanya mau masuk surga, mau mati, oh jangan dulu. Seperti itu, saudara. Tidak bisa, terkecuali kalau Tuhan Yesus datang malam ini, kita nggak perlu mati, langsung diubahkan tubuh kita masuk dalam kemuliaan Dia. Tetapi sebelum hal itu terjadi, gerbangnya tidak ada lain, kematian. Jadi bagi orang percaya, kematian justru Allah mau menyempurnakan kasih-Nya dalam kita, sehingga mati adalah untung. Jadi saudara, benarlah apa yang dikatakan, kesempurnaan pertolongan Tuhan, semuanya sempurna. Yang paling akhir, karena kesempurnaan itu, maka pemazmur mengungkapkan yang dapat kita simpulkan sebagai jaminan kesempurnaan pertolongan Tuhan. Dia katakan, Tuhan akan menjaga keluar masukmu. Berapa lama? Dari sekarang sampai selama-lamanya, sampai ke dalam kekekalan. Penolong kita cuma terbatas, paling sampai di samping kubur. Tapi Tuhan penolong kita akan menyertai, membawa kita aman sampai ke dalam surga. Kiranya firman Tuhan ini menyempurnakan ucapan syukur kita dengan mengaminkan pertolongan Tuhan itu sempurna. Tuhan Yesus memberkati. Amin. Mari kita menjawab firman Tuhan ini dengan kita bakti 220, Yesus Juru Selamat. Yesus Juru Selamat, pelindung ajaib, pelindung bagi diriku, naungan jiwaku yang kokoh teguh, tempat nan sejuk dan tentram. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Tiada terhitung berkat
bagiku di dalam kepenuhannya. Kelak Tuhan datang pun diangkatnya, gloria ku nyanyi megah. Jiwaku teduh dalam naungannya, di dunia gelap dan gersang. Hidupku tenang oleh kasih penuh, ku aman dalam tangannya, ku aman dalam tangannya. Mari kita berdoa. Bapa, ampuni kami karena kami sering tidak menyadari Engkau, kehadiran-Mu, pertolongan-Mu dalam hidup kami. Biarlah firman-Mu yang kami renungkan dalam ucapan syukur ini termeterai dan melahirkan iman, bahkan pengakuan iman bahwa benar pertolongan kami hanyalah dari Tuhan yang menjadikan langit dan bumi. Terima kasih banyak Bapa. Berkati keluarga kami yang mengucap syukur. Ibu Janda Vikora van der Muur Tulende dalam hari-hari menapaki kehidupan ke depan. Tuhan, Engkau nyatakan diri-Mu, nyatakan pertolongan-Mu, bahwa dia mengalami Engkau dalam hidupnya, sehingga dia merasa di dalam Engkau cukuplah berkat-Mu, cukuplah segalanya, karena Engkau ada dan menjadi penolong hidupnya. Berkati juga anak kekasih Nino dan Aaron, serta cucu-cucu Lincoln dan Neatean. Mereka memasuki tahun keempat dalam rumah tangga mereka. Masih panjang perjalanan mereka. Kehidupan pribadi, kehidupan pekerjaan, kehidupan rumah tangga, kehidupan membesarkan anak-anak, kehidupan menjadi teladan bagi keluarga, bagi anak-anak. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan. Mereka membutuhkan pertolongan Tuhan sehingga mereka aman di dalam Engkau. Mereka tetap sejahtera. Shalom Tuhan turun atas mereka walau harus menghadapi berbagai tantangan apapun. Berkati keluar masuk kehidupan keluarga van der Muur Tulende, keluarga van der Muur Lasut ini, bahkan semua kami. Berkati gereja-Mu yang sudah melayani pelayanan ini Tuhan. Semua mulai dari PHMJ sampai seluruh jemaat, Tuhan memberkati dan Tuhan menolong mereka. Bahkan secara sinodal pun Tuhan, kehadiran-Mu, pertolongan-Mu hadir atas mereka. Terima kasih banyak Bapa. Masing-masing kami pasti datang dengan berbagai persoalan dan pergumulan, apalagi di situasi ancaman COVID-19 yang makin menjadi-jadi. Bawa kami Tuhan untuk melihat Engkau, melihat pertolongan-Mu dalam segala keadaan kami. Inilah doa kami Bapa, dalam nama Tuhan Yesus yang mengajar kami berdoa bersama-sama. Bapa kami yang di surga, dikuduskanlah nama-Mu, datanglah kerajaan-Mu, jadilah kehendak-Mu di bumi seperti di surga. Berikan kami pada hari ini makanan kami yang secukupnya, dan ampunilah kami akan segala kesalahan kami, seperti kami mengampuni orang yang bersalah kepada kami. Dan jangan bawa kami ke dalam pencobaan, tetapi lepaskanlah kami dari yang jahat.
utusan untuk kita dari 1 Tesalonika pasal 5 ayat 16 sampai 18. Demikian bunyinya, bersukacitalah senantiasa, tetaplah berdoa, mengucap syukurlah dalam segala hal, sebab itulah yang dikehendaki Allah di dalam Kristus Yesus bagi kamu. Terima kasih Tuhan. Terima kasih Tuhan Untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Sekali lagi. Terima kasih Tuhan untuk kasih setiamu yang kualami dalam hidupku. Terima kasih Yesus untuk kebaikanmu sepanjang hidupku. Terima kasih Yesusku buat anugerah yang Kau beri, sebab hari ini Tuhan adakan syukur bagimu. Pergilah, jadilah saksi Kristus, dan terimalah berkat Tuhan. Anugerah Tuhan Yesus Kristus, kasih Allah Bapa, kekuatan dan pertolongan dari Allah Roh Kudus menyertai kita sekarang ini, bahkan terus kekal selama-lamanya.